Halo semuanya, selamat datang di Kuliner Gadget. Perkenalkan, nama saya Roni Alvin. Di channel ini saya akan membahas suatu gadget yang sangat menarik. 2 tahun lalu itu di launching dengan harga 13 jutaan loh pada Maret 2019. Nah sekarang harganya tuh turun jadi 6-7 jutaan aja. HP apa itu ya? Langsung aja, let's check this out. Ini dia Huawei P30 Pro. Ya, pada paket penjualannya kita akan dapat box putih seperti ini. Ada tulisan Huawei P30 Pro di tengah-tengah dan logo Huawei kecil di atas, dan di bawah ada tulisan Leica, logo Leica dengan quad kamera. Oke, di samping kanan ada tulisan Huawei P30 Pro, di kiri ada tulisan sama Huawei P30 Pro, di atas ada logo Huawei kecil, dan di belakang kosong. Cuman ini ada tulisan-tulisan seperti ini ya. Nggak tahu ini apa nih. Terus bagian bawah ini ada keterangan IMEI, serial number, dan produk yang kita beli ya. Ini variannya Breathing Crystal, RAM 8GB, internal 256GB. Oke, sip. Kita taruh. Yap, kita buka dalamnya kayak gimana. Ada stiker IMEI. Terus ini ada pembatasnya. Nah ini ada box kecil ini mungkin. Oh ya, ini ada SIM ejector ya, SIM ejector di sini, dan ini ada clear case sama buku-bukunya. Clear case-nya kita lihat dulu. Ini buku garansi sama manual. Terus clear case-nya ini masih kinclong ya, ternyata masih bening banget. Oke, mantap lah ya, singkirin dulu. Sekarang kita lihat kabel chargernya. Harusnya udah USB Type-C ya, flagship kok mestinya. Wah, ya kan, USB Type-C. Dan kalau Huawei itu ada aksen ungunya nih, bisa dilihat sini ya, dia ungu. Terus kalau kita lihat kepala chargernya, dia yang 40 watt. Ini yang paling kenceng Huawei ya, 40 watt. Sekarang ini super charger 40 watt. Kita juga masih dapat headset. Jarang banget nih HP-HP zaman sekarang yang masih ngasih headset ya. Headsetnya seperti ini. Terus kosong. Oke, kita lihat nanti setting-settingnya seperti apa. Ini dia HP-nya. Udah di setting-setting ya. Tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Kecuali wallpapernya udah saya ganti. Ini bisanya geser kanan kiri. Kalau geser dari bawah ke atas nggak bisa. Kalau atas ke bawah ini ada shortcutnya. Shortcutnya lumayan banyak ya ini ya di sini. Dan yang penting udah ada NFC. Oke, lanjutnya. Dan oh ya, ini kita bisa ngedit ya, shortcutnya ini bisa kita edit juga. Komposisinya kita bisa milih nih. Ada mode gelapnya juga. Kita aktifin seperti ini ya kalau mode gelap. Nah kalau kita drop down ke bawah itu ada shortcut lagi ya, masih banyak lagi. Dan ini shortcutnya dari aplikasi ketiga, ada Google, ada Alibaba, itu masuk ke sini ya. Tuh di sini ada kelihatan kan. Oke, nah karena ya HP ini tuh HP bekas, kita harus cek kondisinya. Dari layarnya ini, dari muter, semuanya ini masih udah kepasang antigores ya. Terus kalau kita lihat di bagian kiri ini sambungan framenya ini masih rapat, berarti nggak pernah bongkar. Oke, dan ini bersih ya, kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada tombol. Oke, kalau di bagian atas ini oke sih, bersih juga. Ini ada strip antena. Terus ada AR blaster dan mikrofon, lubang mikrofon. Terus kanan, yap masih rapat juga, sip. 2 tombol, ini ada tombol power, yang ada titik merahnya ini. Oke, ada strip merah. Terus tombol volume up and down-nya jadi satu ya, menyatu gitu. Terus bagian bawah, ini ada grill speaker cuma satu karena ini speakernya mono. Oke, ini
port Type-C buat charging, data dan lain-lain. Ini ada 2 strip antena juga dekatnya, terus ada SIM tray sama lubang mikrofon. Buat SIM tray-nya dia itu hybrid ya, bisa dual nano SIM atau satu SIM, satu memori NM card. Nah sayangnya NM card ini cuman Huawei yang punya dan harganya itu cukup mahal, yaitu paling murah itu 300.000, cuman bisa dapat yang 64 GB aja. Di saat layar mati di MIUI 11 sekarang itu ada always on display yang unik seperti ini. Nah, fitur ini baru ya, baru ada, sebelumnya itu cuman angka jamnya aja. Nah, ini bisa diaktifkan di bagian setting. Nah, kita pergi ke bagian setting, kita pilih layar beranda dan wallpaper. Nah, di situ ada always on display, kita pilih dan kita bisa milih mau diaktifin atau enggak ya. Nah, kita pilih diaktifkan kalau saya. Nah, kita bisa atur nih jadwalnya, jam-jamnya, mau kapan aja diaktif, bisa diatur dari sini atau seharian penuh. Kalau saya sih mending jadwal aja ya. Nah, animasinya itu bahkan kita juga bisa milih, bahkan bisa kita custom juga nih, kita ganti jadinya seperti ini. Nah, ini juga udah fingerprintnya on display ya, udah cepet juga. Terus dia juga bisa face unlock, tinggal klik 2 kali, arahin ke wajah, tinggal geser. Pada HP ini masih ada Google Service-nya ya, jadi GMS-nya itu masih ada, bawaan, nggak usah khawatir, nggak bakal hilang. Keamanannya juga selalu update kok. Dan di sini ada yang menarik, yaitu fitur kunci aplikasi. Nah, itu bisa kita aktifkan di sini nih. Bisa kita pilih-pilih aplikasi mana aja yang pengen kita privasiin. Jadi kalau mau buka aplikasi nanti harus verifikasi dulu. Kalau bukan orang yang punya HP-nya pastinya nggak bisa buka. Contoh ini Dana, oke kita buka. Dia bakalan minta face recognition, ataupun login sandi, atau fingerprint. Nah, kalau face unlock-nya gagal, itu bisa kita klik 2 kali ya. Seperti ini. Yap, arahkan ke wajah Anda, langsung kebuka. Oke. Ya oke lah fitur-fitur ini, tapi yang penting tuh gamingnya gimana ya kan. Oke deh, lanjut ke spesifikasi dulu ya. HP ini itu ditenagai oleh Kirin 980 dengan dibantu RAM 8GB yang berjalan di EMUI 11 Android 10. Sebelum lanjut ke gaming, kita set dulu mode performa ya di bagian baterai biar lancar jaya gamingnya. Nah, di Mobile Legends kita dapat settingan ultra ya, langsung mentok di ultra. Dan ini rata kanan, aman. Cuman nggak saya aktifin buta warnanya. Oke, sip. Lancar ya, smooth, dan ini kita dapat rata di 60 fps ya, mentok di 60 fps ya, memang layarnya 60 fps sih, nggak belum 90 ataupun 120 fps, tapi ya oke lah, masih mantap. Yang penting performanya tuh masih cakep deh. Nah, lanjut ke PUBG Mobile. Oke, PUBG Mobile kita dapat settingan. Oke, kita lihat ini grafiknya, kita dapat kita dapat di HDR Extreme ya. Oke, masih smooth, masih lancar-lancar aja. Dan di sini kita masih dapat 60-an fps. Oke, nggak ada kendala. Genshin Impact kita dapat default di medium ya, di tengah-tengah ini. Terus kita set ke paling tinggi, ke highest. Oke, sip. Ada peringatan apa itu? Terus ini kita setting ke tinggi, high. Oke. Lanjut ke gameplaynya ya. Ya, untuk Genshin Impact ini stabil ya di 55 fps dan jarang sekali juga ada frame drop. Oke, mungkin kalau sinyal lebih berat lagi bisa frame drop ya. Akhirnya 60 fps masih oke kan.
Walaupun refresh rate layarnya itu 60 Hz, itu masih cukup banget kok buat sekarang ini. Apalagi didukung kualitasnya yang aduhai banget coy. Panelnya itu OLED, HDR10, dan color gamutnya 100% DCI-P3. Sehingga gambar yang dihasilkan tuh tajam dan jernih banget. Buat nonton tuh jadi lebih nyaman. Untuk sektor audio pun juga nggak kalah, karena didukung dengan Dolby Atmos yang kualitasnya itu kurang lebih seperti ini. Sebagai mantan flagship dari Huawei, fitur-fitur pendukung wajib pastinya ada di HP ini. Contohnya seperti fitur fast charging, atau kalau di Huawei nyebutnya supercharge 40 watt ya, ada tandanya 40W di situ. Yang bisa ngisi dari 0 sampai full itu cuma 1 jam aja. Ada juga sistem wireless charging yang bisa digunakan sebagai reverse wireless charging sehingga bisa ngecas HP lain. HP ini juga tentunya sudah dibekali dengan sertifikasi IP68 yang mana HP ini tuh tahan air dan tahan debu. Nah, ini langsung aja kita praktekin. Nanti kita siram pakai air. Ini tambahin lagi. Ya, gitu aja lah. Ini takut basah ini meja saya. Oke, dan masih nggak apa-apa, aman. Tapi perlu diketahui bahwa di kebijakan garansi Huawei, tepatnya di poin ketiga, kerusakan akibat cairan itu menjadikan garansinya itu void ya, atau nggak diterima. Jadi ya nggak usah gaya-gayaan buat berenang ya. Untuk sektor kamera, Huawei P30 Pro ini bekerja sama dengan Leica. Di bagian belakang ada 4 buah kamera, 40 megapiksel sebagai kamera utama, 20 megapiksel sebagai ultrawide, 8 megapiksel telefoto yang bisa hybrid zoom 50 kali, dan ada satu sensor TOF kamera sebagai sensor depth dan artificial measurement. Nah, untuk kamera selfie-nya ada satu buah 32 megapiksel f2.0. Oke, sekarang kita lanjut aja ke kualitas perekaman videonya. Ini adalah perekaman di 4K 30 fps. Kita lihat objeknya kucing ya. Seperti ini. Oke, kalau kita buat jalan, buat pemandangan seperti ini. Oke, dynamic range-nya juga masih sangat bagus. Nah, ini adalah perekaman di 1080p 60 fps. Nah, seperti ini 60 fps ya ini ya. Ini saya pegang pakai tangan. Coba kita ajak jalan-jalan. Yap. Dari layarnya sih stabil ya. Coba kita arahkan ke atas, ke langit-langit. Ini kalau saya lihat ini backlight banget. Saya kalau lihat pakai mata tuh sakit. Tapi di sini kelihatan dengan baik dynamic range-nya. Awan-awannya masih kelihatan, pohonnya juga masih kelihatan. Oke, kalau 60 fps digeser gini masih enak ya dilihat. Nah, ini adalah perekaman menggunakan kamera depan di Huawei P30 di resolusi 1080p. Perekamannya mungkin seperti ini, bisa dilihat. Dan kalau kita pakai jalan, dia itu masih tergolong stabil ya. Saya lihat dari layarnya itu masih stabil. Dan kalau kita arahkan ke atas, mungkin seperti ini, yap, dia masih bagus. Wajah saya nggak terlalu gelap, tapi langit-langitnya masih kelihatan detailnya. Yap. Ini padahal siang hari ya, panas banget ini. Oh, masih kelihatan bagus ya. Seperti ini per HP hasil perekamannya.
Untuk kualitas fotonya juga khas flagship lah. Foto-foto yang dihasilin tuh bagus dan tajam seperti ini. Lensa ultrawide-nya tuh beneran luas. Warna yang dihasilin juga oke. Untuk lensa telefoto 5 kali juga masih tajam kok. Kalau 50 kali hybrid hasilnya juga masih acceptable banget seperti ini. Sekarang ke mode night mode. Untuk night mode-nya ini luar biasa ya. Ini kalau dilihat di sini tuh gelap banget. Tapi kalau sudah dijepret jadi terang benderang seperti ini. Untuk fitur mode potretnya juga oke. Ya kalau dilihat dari mode auto, foto-fotonya mungkin seperti ini ya. Dengan kualitas foto seperti ini ya, jadi ya menurut saya HP ini tuh masih cocok banget kok buat dibeli di tahun 2021. Walaupun harga 6 jutaan atau 6-7 jutaan itu kalian bisa dapat HP baru dengan Snapdragon 865 sekarang. Akan tetapi beli HP itu nggak semuanya masalah chipset, masalah desain, masalah build quality-nya. HP ini tuh udah flagship banget, udah terbukti lah. Chipsetnya dengan Kirin 980 tuh udah terbukti. Gaming lancar, nggak ada masalah. Dan kameranya juga masih sangat-sangat mumpuni. Ya overall HP ini tuh masih cocok lah menurut saya. Dan yang penting, yang perlu jadi catatan mungkin di bagian audio. Bagian audionya ini masih speaker mono. Ya, walaupun dia memakai Dolby Atmos, yang namanya speaker mono itu kalau dibanding dengan speaker stereo masih kurang menurut saya. Jadi apalagi kalau kita main game ya, main game seperti tadi, terus jari kita menutup di bagian ini. Soalnya kan grill speakernya di sini. Dia akan ketutup jari-jari kita. Ya, feel-nya jadi berkurang. Akan lebih baik kalau kalian pakai headset saat gaming. Ya mungkin itu aja sih. Apalagi ya? Ya itu aja mungkin. HP ini worth it kok buat dibeli di tahun 2021. Ya mungkin kalau kalian pengen beli HP Huawei P30 Pro dengan kondisi bekas, usahakan yang Anda beli itu nggak ada minus sama sekali. Dan usahakan kalau bisa yang masih ada garansi resminya ya. Ya memang HP bekas itu HP bekas itu nggak selalu bagus atau nggak selalu kondisinya sama, dia itu random. Jadi pintar-pintar untuk milih HP bekas ya, dan pastikan beli di tempat HP yang terpercaya. Ya mungkin itu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan buat kalian yang punya ide atau rekomendasi HP bekas yang ingin direview, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.